Saya trauma dengan bapak saya kalau panen nggak dibayar-bayar, nanti ujung-ujungnya ngangkrak lagi. Saya mulai online kan sendiri, ngoceh sendiri. Mungkin bisa jadi pionir yang jualan ikan secara borongan, saya videokan. Dan akhirnya jadi dikenal. Terus tak video aku ngoceh. Nah, ini ready stock 300 ekor ini. Lah kok saya di situ 3 jam terus kan saya langsung upload kan. Itu 3 jam saya masih di sana ikan laku. Dulu saya pernah lihat film Wolf of Wall Street. Bagaimana mendapatkan banyak pembeli gitu loh. Cepet-cepetan banyak pembeli. Nah, itu caranya kan nelpon-nelponin kan. Saya nelpon, saya tawarin ini. Wah, ini bagus ini. Gampang nanti saya kasih free ini. Akhirnya deal. Gara-gara ngonten, gara-gara juga ketemu juga pembeli saya itu orang Trenggalek. Dia itu kenal sama Irfan Hakim, punya bisnis kucing, bengal. Dia beli ikan saya karena konten saya. Dulu saya itu pernah sampai per ekor itu sampai 80.000 ya per ekor dulu. Akumulasi. Laku berapa ikan? 100.000 ekor lebih kalau 1 bulan. Nama asli saya itu Azama. Biasanya dulu panggilannya kalau masih kecil itu Azam. Saya sekarang ini dikenal dengan nama Jack Starfish. Kalau awalnya di Sablon sebenarnya kayak cita-cita mas. Kan SMP di Sanawiyah ya mas ya. Tapi dikatakan bandel wong ya. Saya kalau suruh azan juga bisa azan. Suruh baca Al-Quran juga fasih. Dari kecil itu orang tua nanamnya. Dari sekolahnya itu SDIT juga. Jadi memang ya pondasinya udah kuat. Tapi saya kalau bandel kalau pas pelajaran suka gambarin tangan, gambarin kaki pakai pulpen, pakai spidol, dimarahin. Kamu di belakang nggak perhatian guru gini. Nah, pokoknya bandel-bandelnya cuma gitu. Ternyata itu suatu cita-cita. Saya mulai mengenal ikan itu udah dari kalau nggak salah SD mas, saya udah mengenal ikan. Bapak itu cuma punya 2 kolam. Kolam ikan hias, ikan koki di depan rumah gitu. Tapi kecil, nggak besar. Nah, dulu setiap minggu bapak itu kan tujuannya sampingan. Buat setiap minggu kuras. Nanti berapa bulan panen. Buat celengan lah niatnya bapak. Nah, dari kecil saya bantu-bantuin bapak. Sering ngangkrak gitu loh. Habis berjalan panen, habis itu ngangkrak. Wes bakul iki, bakul A, B, duitnya gini. Jadi diutang mas. Biar kalau dulu itu musimnya itu, ini mungkin kalau pedagang-pedagang ikan lama paham. Zaman musim-musimnya semua pedagang ikan tua itu yang orang-orang tua itu sekitar 2005-an itu kalau nggak utang nggak ada kayak semua hutang ke petani itu. Itu kan saya mulai fokus lagi. Kolamnya bapak ngangkrak cuma 2 kolam itu. Pak aku utang duitnya agak salah diutangi 1,5 juta mas. Terus terang saya hutang, saya diajarkan nggak boleh hutang bank dari dulu. Ya yang buat saya bersyukur ya keluarga saya memang dari keluarga alhamdulillah agamanya agak lumayan lah gitu loh. Cuman ya sayanya yang salah bukan keluarga saya, yang salah mungkin saya mencari jati dirinya ya dengan cara takdirnya seperti ini ya. Bakul iwak tua-tua ini kok duwe truk loro, duwe mobil. Berarti menjanjikan dong bisnis ikan ini di saat saya depresi itu tadi mas. Saya depresi 3 bulan. Nah ini yang diambil dari kata Jack. Jack itu sebenarnya nama kucing. Jadi saya tuh waktu depresi, gak punya teman, isin arep ngakoni neng wong tuwek. Biasanya mulai jam 4 pagi, jam 5 pagi, tidur, orang tua pergi kerja jam 7 pagi. Sudah gak ketemu toh. Saya ngangkut kucing dari deket pom itu mas. Ada kucing gembel gitu kucingnya. Tak bawa pulang, tak bersihin. Itu tak buat temen. Tapi juga sempat stres. Psikolognya itu agak terganggu ya mungkin pikiran saya itu. Tak ajak gini. Tapi saya ketemu orang takut mas. Malu gitu. Dulu kan jarang pulang. Tetangga kan ngomonginya, wes ini tidak di masa depan lah. Cah tatoan gini. Pulang. Lah kayaknya apa mulai.
Jadi saya takut, buka jendela aja takut. Ya temennya cuma kucing itu, namanya Jackie. Ketemu belum? Cariin dari tadi kok. Cuma sekedar pelihara itu tadi, dari modal 1,5 juta, tak beliin benih, itu sekitar umur 17-18 lah mas. Nah di situ saya mulai semangat, akhirnya ikan saya udah bertumbuh, saya trauma dengan bapak saya kalau panen nggak dibayar-bayar, nanti ujung-ujungnya ngangkrak lagi, saya mulai online kan sendiri, ngoceh sendiri, mungkin bisa jadi pionir yang jualan ikan secara borongan, saya videokan. Dan akhirnya jadi dikenal, tapi bingung saya ngirimnya gimana. Sekedar posting dan masuk ke grup-grup. Dan itu belum ada yang seperti saya. Jualan ikannya paling pakai lelangan, ikan-ikan lelang 1 ekor, 2 ekor. Nah, aku karena punya ikannya banyak, butuhku cepet keluar, ya tak borongan. Ternyata di situ ibarat orang mancing itu, umpan saya yes nggak mikir engko sing mangan gede, tapi pembeli saya itu pedagang ikan besar di Jakarta, Jawa Tengah. Akhirnya saya mendekat dengan pemain-pemain ikan lama. Awalnya ya diguyok nih, anak sapa to iki gitu. Ini lah kan aneh bocah enom dolanan iwak ya ini. Karena dulu identik pemain ikan itu bapak-bapak. Karena ya cah nom-noman panas-panasan neng kolam itu kayak gengsi mas dulu itu. Saya awalnya kokinya bapak itu tadi, terus kenceng-kencengnya saya koi. Kencengnya koi itu juga lucu, nggak punya modal saya. Habis saya udah mengenal cara kirim, saya ngajak salah satu orang lama di ikan, tukang packingnya, namanya Pak Edi itu. Per kantong kalau nggak salah tak kasih 5.000 lah, nggak 10.000 dulu. Terus saya memberanikan, kayaknya lebih seru lagi koi ini. Koi saat itu kan, gini-gininya. Tapi yang jualan kayak saya itu tadi ada omongannya. Belum ada. Lah sekarang kan banyak tuh orang jualan ikan kan. Saya sekian, ini sekian, ini. Kalau dulu kan saya kan selalu wadiding wadadau, kita hadirkan ini. Wes ngoceh langsung tanpa pakai skrip, langsung ngoceh gitu aja wes. Habis dapat uang banyak di ikan, tak buat bikin video klip, bikin musik, rekaman di Surabaya. Terus lama-kelamaan Mas Tom itu bilang ke saya, kamu kalau yang video terakhir ini nggak dapat apa-apa, mental miskin kamu itu, nggak bakal jadi orang kaya gitu. Wah itu langsung saya, aku harus jadi pembisnis lah. Awal COVID itu rezeki bagi semua penghobi, dunia penghobi kan. Mulai dari ikan, tumbuhan, semuanya kan. Itu kayak rezeki yang benar-benar nomplok, rezeki nomplok. Via media sosial dari keunikan, keanehan saya yang jadi bahan cerita dulu. Kan ini bakul jamu ini jualan ikan. Kalau jualan ikan ngoceh-ngoceh gini. Karena saya dulu lihat sama mentor saya itu waktu di gudang. Ngoceh-ngoceh di gudang di video, bukan live TikTok loh. Belum ada live TikTok dulu. Cuma bikin konten 1 menit, memperkenalin ini. Nah, saya tirukan itu, Mas. Nah, orang sini, sekitar sini itu menganggap aneh. Tapi jadi getok tular kan, promosi secara gratis. Karena saya basicnya udah siap dihujat. Tapi memang sistem, saya seneng orangnya dihujat, disepelekan. Itu kayak malah justru motivasi gitu. Ya, sampai saya itu sempat stres nangis. Facebook yang pertama saya kan hilang dulu. Yang setelah itu Instagram. Wah, pusing lagi tuh. Bangunnya Instagram udah mati-matian, capek-capekan. Terus hilang. Waktu rame-rame yang ini, 2024 awal sampai 2025 pertengahan. Itu kan saya, alhamdulillah ekspor saya, ini kan. Terus yang masuk ke Instagram saya itu, meskipun orang nggak follow, tapi mayoritas pembeli luar semua. Koki. Dulu koi yang waktu itu habis jual dari Facebook itu tadi, yang jual ikannya sendiri. Kenapa kok koi? Itu juga ada cerita yang lucu, Mas. Saya itu di koki udah kan habis ikan saya. Lingkungan sekitar saya itu desa Wajalor itu kan mayoritas koki. Pak saya tapi nggak duit loh Pak. Ki saya tak video nih dhisik, nanti tak tawarkan di Facebook, tak promosikan.
Kalau laku saya ambil, kalau uang sudah dikasih. Saya nggak mau ngutang. Wah males Sis, nggak usah Sis. Gak digape gitu Mas. Akhirnya saya dolan yang Blitar. Ketemu, alhamdulillah dipertemukan orang baik. Salah satu dulu lurah di sana. Saya dolan rono numpak naik motor Shogun. Saya lihat-lihat ya belajar. Kok pas jaring ikannya mau dipanen tapi ya sopo-sopo sing gelem gitu loh Mas. Terus tak video aku ngoceh. Ini ready stock 300 ekor ini. Lah kok saya di situ 3 jam terus kan saya langsung upload kan. Itu 3 jam saya masih di sana ikan laku. Dulu saya pernah lihat film Wolf of Wall Street waktu depresi. Jadi bagaimana mendapatkan banyak pembeli gitu loh. Cepet-cepetan banyak pembeli. Nah itu caranya kan nelpon-nelponin kan. Saya nelpon, saya tawarin ini. Wah ini bagus ini, gampang nanti saya kasih free ini. Nyeles lah. Akhirnya deal. Tapi saya nggak punya modal, nggak punya mobil kendaraan buat bawa dari sana ke sini. Pokoknya modal nekat. Carane punya temen, dia itu kenalannya punya rentalan mobil. Nah saya dikenalin sama Pak itu, plus saya belum bisa nyopir ya tak sewa. Jadi tak hitung Mas. Sewa mobilnya sekian, nanti ikannya sekian modalnya, terus operasionalnya yang bagian packing sekian itu udah tak. Jadi yo mengalir akhirnya. Koi kok kenceng, saya dipercaya sama petani-petani di sana. Nggak pernah pakai modal dulu. Jadi modal kita itu cuma kepercayaan. Mulai terbentuk sampai sekarang koi mulai hancur, mulai banyak yang main, ya kan? Karena saya juga jauh, yang koi pusatnya di sana, yang dekat adalah koki. Karena di daerah saya koki, beli koki di lingkungan saya, di daerah saya petani-petani di sekitar saya kok kolamnya kolam semen-semen kecil-kecil, tumbuhnya lama, harga ikannya mahal, pembesarannya lebih lama daripada kolam seperti koi. Saya mikir, seandainya koki di kolam pembesaran, itu gimana? Akhirnya saya disuruh nyoba salah satu petani. Itu dia bangkrut dikonsumsi. Nah, suruh ngisi aja. Dari situ kok pertumbuhan cepat ini. Nah, akhirnya itu di desa Betak, Kalidawir itu mulai sekitar itu pas momentum konsumsi anjlok, saya di situ masuk dengan momentum ikan hias koki. Gara-gara ngonten, gara-gara juga ketemu juga pembeli saya itu orang Trenggalek. Dia itu kenal sama Irfan Hakim, punya bisnis kucing bengal. Dia beli ikan saya karena konten saya. Ini ditambak setahun 3 bulan. Kenapa? Mulai dari situ ya pokoknya intinya ya hidup itu kita kalau menanam kebaikan insya Allah pasti apa aja itu kayak dipertemukan dengan kebaikan juga Mas. Nah dulu pertama kali naik saya itu yang bikin booming di Tulungagung ya, perkokian per ikan dari petani konsumsi kok ganti ikan koki itu di jenis tricolor sama panda. Sebenarnya sampai sekarang pun juga masih tren, cuman harganya hancur, sedikit hancur. Dulu saya itu pernah sampai per ekor itu sampai 80.000 ya per ekor dulu. Jadi petani pun dulu sangat Mas, terangkat juga perekonomiannya. Karena satu kolam itu menghasilkan uang 3 bulan itu paling enggak ya minimal 25 juta sampai 30 juta. Dari koki, 3 bulan loh. Gurame itu harus setahun. Satu kolam bersih segitu, modal besar. Koki modal enggak sampai 5 juta paling. Di situ booming. Wih, semuanya melok-melok semuanya. Dan bisnis kalau semakin rame kan ya semakin murah-murahan harga, pasar kan semakin gelabekan. Dagang namanya bisnis dan hukum bisnis kan wajar. Bagaimana tergantung kita di sini harus ya kita siapa ya gitu. Pokoknya banyak impian yang dulu nggak tercapai, kok nggak nyangka itu bisa tercapai. Dulu bapak ibu itu kan saya kalau diantar sekolah kan, nah ini Mas, ini cita-cita yang tercapai salah satu dia. Bapak ibu dulu itu kan bapak itu ngantar sekolah lah. Saya malunya juga dulu kenapa keluar sekolah. Bapak itu kan naik jet kolet Bravo yang lama itu loh, ngeterni sekolah nah iku. Tapi konco-koncoku padha diterni Pak mobil. Pak ingin Pak apa to Pak ade iso tuku mobil. Yo lek bapak ibu enggak iso nukani kok sampean sing tuku dhewe. Itu terkabul.
dan saya beli dari ikan itu tadi. Cash. Apakah bisnis koki sekarang itu masih menjanjikan? Tergantung kita ini arahnya itu jualan itu bisnis apapun ya. Bisnis makanan sebenarnya kan juga dikatakan menjanjikan, dikatakan enggak kan juga enggak. Tapi tergantung owner juga. Tergantung kita punya tujuan apa. Kita jualan untuk sekedar mencari keuntungan atau semata yas wes golek untung tok. Engko lek wis gak usum ya wis. Atau kita bertujuan untuk berguna untuk banyak orang. Semua usaha kalau kita berguna untuk banyak orang, insya Allah ya rezekinya banyak orang mas. Ada aja jalannya. Akumulasi. Laku berapa ikan? 100.000 ikan lebih 100.000. kalau 1 bulan. Itu konsisten berapa lama? Paling itu fasenya momennya ikan itu pokoknya kita itu stay untuk istirahat itu bulan-bulan berapa lor? Mulai Februari sampai Agustus akhir ya itu enak-enaknya aman ya. Mulai September itu ke atas itu kayak pokoknya akhir tahun itu mulai balik turun. Sebenarnya waktunya untuk istirahat sih. Kalau dulu saya mikirnya masih wah stres ini kok sepi gini-gini. Namanya owner kan kadang mikirnya kan kayak gitu loh mas. Mikirin banyak orang ini nanti kalau sepi gimana gini. Oh ternyata ini yang tak petik lagi mas. Kalau seneng kita jangan terlalu seneng. Kalau susah juga jangan terlalu susah. Jadi kalau pas kita dikasih banyak ya kita bersyukur dan harus bisa menyisihkan untuk kesiapan nanti kalau pas ada sepinya. Dan kita harus terus belajar, jangan merasa puas. Apapun usahanya kan gitu. Karena dari ikan kecil sampai ikan besar. Mulai ikan kecil tuh kan sekali order kadang satu hari bisa sampai 1.500 ekor paling sedikit. 100.000 itu keluar kemana saja? Lokal atau internasional juga? Lokal dan internasional. Untuk saat ini karena saya ada kerjasama dengan induk perusahaan yang angkat saya, itu Eropa. Koi ini termasuk kita pertama dari Indonesia yang masuk ke Eropa. Yang stay loh, yang maksudnya yang bukan cuma pernah jual ke sana gitu lah. Karena sebenarnya koi itu di negara kita punya koi khusus. Koi yang punya sirip panjang, punya slayer, butterfly itu sebutnya. Itu kan koi Indonesia sebenarnya. Iya, sebutannya orang luar karena kalau Japanese koi itu ya jenisnya ya sanke, kohaku, showa, shiro, utsuri, hiutsuri, kuyutsuri. Ya itu Japanese koi. Kalau koi Indonesia ya jenisnya yang kadang sekarang kan orang Indonesia itu kreatif. Petani-petani kita itu sebenarnya top loh. Bisa menyilangkan koi sanke, jenis sanke sekarang ada slayernya. Itu kalau orang Jepang sebenarnya juga ngelihatnya juga lucu gitu loh, aneh ini. Koi kok jadi gini kan kalau orang sana gitu. Tapi ya itu jadi ikonnya dari kita, dari Indonesia. Sekarang sebutannya jadi kalau Japan orderannya itu kalau Japanese koi sendiri kan Japanese koi. Koi Indonesia ya butterfly koi gitu. Dari dulu bedanya saya itu mulai di koi, di koki kayak kontes, bahasa kontes harus mengkonteskan gini. Menurut saya suatu barang atau hewan hobi peliharaan yang menurut kita bagus yaitu yang mahal. Jadi yang mahal itu sebenarnya persepsi kita sendiri, cara pandang kita. Nah di situ yang bikin saya bisa menunjang banyak pembeli ya. Jadi nggak terlalu wah ini ikannya ikan kontes harganya sekian, ini ikannya ikan ini. Pokoknya Anda senang, harga cocok ya itu yang bagus. Satu itu, kedua sehat dan nggak cacat, itu aja sih mas. Sehat itu ya nggak ada kutu. Kita kan pengecekan kalau di Starfish itu pengecekan benar-benar luar biasa, ribet. Sama halnya kayak salmon kalau dokumentasi ribet juga. Satu persatu mas saya itu ngeceknya. Padahal udah dikasih obat. Kutu itu sebelum pengiriman, sebelum panen pun juga ada pengobatan juga. Itu juga kita benar-benar nggak boleh ada bekas kutu. Karena saya belajar dari orang Eropa. Pernah dulu awal-awal saya ikan nggak dibayar, dipotong. Mereka itu nggak mau melihat ada bekas kutu pun, padahal bekasnya itu nggak mau. Penyesalan apa yang paling teringat dan terngiang-ngiang sampai sekarang? Cuman satu mas. Kenapa saya nggak memulai dari serius dan nggak belok-belok itu kenapa nggak saya mulai dari dulu gitu. Cuman gini, itu juga nggak bisa jadi pure penyesalan mas. Karena mungkin kalau saya nggak seperti itu, saya nggak akan bisa seperti ini sekarang.
dikatakan penyesalan juga menyesalnya itu, cuman mungkin kalau nggak seperti itu juga nggak bisa seperti sekarang gitu. Dan dulu sering uang nggak bisa manage, itu penyesalannya. Alhamdulillah tindakan-tindakan yang buat saya menyesal itu sudah berusaha saya perbaiki. Jadi yang orang tua dulu saya itu nggak punya masa depan, orang tua itu ibaratnya, tetapi tetap orang tua itu benar-benar itu loh salutnya orang tua itu. Masih menyayangi saya. Nah saya itu berjanji suatu ketika saya angkat derajat jenengan. Sekarang ya alhamdulillah orang tua itu ya piye wong arep ngenyek gitu lah ibaratnya mas. Karena aku juga udah berusaha, alhamdulillah aku sudah di titik ini gitu. Kalau orang tua lihat pengen ngomong apa ke orang tua? Terima kasih banyak atas udah ditemenin dengan sangat-sangat sabar. Meskipun nggak seperti teman-teman waktu SMP, SD, saya lihat teman-teman orang tuanya bisa melayani sebegitunya. Tapi ternyata bedanya ya mas ya, sekarang itu ternyata nggak sadari doanya orang tua saya itu luar biasa. Luar biasa. Berarti dukunku mas. Saya minta apa, minta doain apa, terkabul. Jadi pengennya tuh Starfish itu menjadi wadah yang positif untuk semua pelaku usaha di ikan satunya. Dan petani-petani di sekitar kita terus bisa berguna untuk banyak masyarakat, membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi. Dan kita ingin punya yayasan ke depannya mas. Entah itu impian saya untuk anak-anak yang secara ekonomi itu kurang. Jadi pengen kita kembangkan dari pendidikannya itu pendidikan praktek. Jadi ya, tapi itu kayaknya masih butuh partner-partner yang terima kasih. Saya Jack Starfish dari Tulungagung yang berdomisili di kantor utama kami di Desa Wajak Lor. Kami bergelut di dunia ikan hias, supply mulai dari lokal dan internasional. Dan alhamdulillah kami sudah berdiri sekitar kurang lebih berjalan 10 tahun usaha Starfish ini. Kalau kalian belum mengenal kami, kalian bisa kepo di akun sosmed kita, ada di Instagram starfish.indo, TikTok di starfish.indo juga, lalu di Facebook Jack Starfish. Semoga dari teman-teman semua yang menonton tayangan ini semoga bisa bermanfaat. Sharing saya yang saya juga masih belajar. Semoga yang ingin bekerja sama dengan kami juga bisa berjodoh. Mungkin nggak sengaja melihat tayangan ini melalui Pecah Telur. Sukses juga buat Pecah Telur. Terima kasih sudah diikut sertakan dalam salah satu kontennya.